Wah wah wah, FIFA putuskan hukum Cina usai tim intelijen FIFA temukan 10 pemain timnas Cina terbukti memakai doping jelang lawan timnas Indonesia. Benarkah kabar tersebut? Nah, ini baru top Marco Top. Tepat kemarin sore, Ketum PSSI Erick Thohir resmi tambah 4 pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Siapa sajakah mereka? Tambah ngawur dan kacau. Pelatih Manchester United Ruben Amorim marah besar usai 2 pemainnya keracunan makanan basi yang disediakan AFF jelang laga lawan ASEAN All Stars besok. Benarkah? Semakin aneh dan janggal. CEO Man United Omar Berada putuskan tinggalkan Malaysia dan pulang ke Inggris hari ini usai insiden makanan basi, tuntut AFF ke pengadilan CAS, laga besok akhirnya batal. AFF rugi ratusan miliar. Benarkah informasi tersebut? Yuk tonton video ini sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Tambah ngawur dan kacau. FIFA putuskan hukum Cina usai tim intelijen FIFA temukan 10 pemain timnas Cina terbukti memakai doping jelang lawan timnas Indonesia. Benarkah kabar tersebut? Tonton video sampai selesai. Dilansir dari situs web fiksi Garuda dikabarkan bahwa FIFA mengambil keputusan tegas terhadap timnas Cina setelah 10 pemain utama mereka terbukti menggunakan doping. Kasus ini terungkap melalui intelijen FIFA saat timnas Cina menjalani sesi latihan terakhir menjelang keberangkatan ke Jakarta untuk menghadapi timnas Indonesia dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 5 Juni 2025 mendatang. Salah satu pemain yang positif menggunakan doping adalah striker andalan Wu Lei yang dikenal sebagai pencetak gol utama Cina. Pelanggaran serius ini langsung mendapat perhatian FIFA yang kemudian menjatuhkan sanksi berat berupa larangan bertanding kepada 10 pemain tersebut. Selain sanksi terhadap para pemain, FIFA juga memutuskan bahwa timnas Cina hanya diperbolehkan membawa 11 pemain ke Indonesia, yang berarti mereka harus menjalani pertandingan tanpa pemain cadangan. Keputusan ini dipandang sangat berat dan menjadi pukulan besar bagi tim Cina yang secara strategis sangat bergantung pada rotasi pemain selama pertandingan penting seperti kualifikasi Piala Dunia. Presiden FIFA, Gianni Infantino, memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini dalam konferensi pers yang digelar hari ini di markas FIFA. Zurich, kasus penggunaan doping oleh pemain timnas Cina adalah pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi dalam dunia olahraga, apalagi di level internasional seperti kualifikasi Piala Dunia. FIFA memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pertandingan berlangsung dengan integritas dan kejujuran, serta memberikan peluang yang setara bagi semua tim yang berpartisipasi. Infantino melanjutkan, "Kami mendapatkan laporan intelijen yang sangat kuat dan bukti yang tidak terbantahkan mengenai penggunaan zat terlarang oleh 10 pemain utama Cina, termasuk striker Wu Lei, yang secara langsung melanggar peraturan anti-doping FIFA dan WADA World Anti-Doping Agency. Setelah proses investigasi yang teliti dan transparan, kami memutuskan untuk memberikan sanksi berat agar pesan ini menjadi peringatan bagi seluruh pemain dan federasi sepak bola di dunia. Selain hukuman individu kepada para pemain, kami juga mengambil langkah tegas dengan membatasi jumlah pemain yang dapat dibawa oleh Cina ke Indonesia menjadi hanya 11 orang. Ini berarti mereka akan bertanding tanpa pemain cadangan, sebuah situasi yang sangat tidak ideal dan memberikan dampak strategis besar bagi tim mereka. Keputusan ini kami ambil untuk menjaga keadilan dan integritas pertandingan." Infantino menambahkan FIFA terus berkomitmen untuk meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum anti-doping agar olahraga ini tetap bersih dan fair. Kami juga mengimbau seluruh federasi nasional untuk bekerja sama lebih erat dalam mengedukasi atlet dan pelatih mengenai bahaya doping, serta menerapkan program pencegahan yang efektif. Dunia sepak bola harus bersih dari segala bentuk kecurangan, termasuk doping, agar bisa menjadi contoh yang baik bagi generasi muda dan tetap menjadi olahraga paling dicintai di dunia. Tapi benarkah kabar tersebut?
Simak hasil penelusurannya di pertengahan video. Gila bisa tambah gegerkan publik. Pelatih Manchester United Ruben Amorim marah besar usai dua pemainnya keracunan makanan basi yang disediakan AFF jelang laga lawan ASEAN All Stars besok. Benarkah kabar tersebut? Begini detailnya. Masih dilansir dari situs web fiksi Garuda dikabarkan bahwa kejadian tidak menyenangkan menimpa skuad Manchester United setelah tiba di Kuala Lumpur, Malaysia, dalam rangka persiapan laga persahabatan melawan ASEAN All Stars di Stadion Bukit Jalil pada 28 Mei 2025. Dua pemain kunci, Bruno Fernandes dan Andre Onana, dilaporkan keracunan makanan yang disediakan oleh panitia AFF memicu kemarahan pelatih Ruben Amorim. Saya sangat kecewa dan marah besar atas apa yang terjadi pada tim saya. Ketika kami tiba di Kuala Lumpur, kami berharap sambutan yang baik dan profesional dari pihak penyelenggara. Namun kenyataannya makanan yang disediakan oleh AFF untuk skuad kami tidak hanya buruk kualitasnya, tapi ternyata sudah basi. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi sebuah tindakan yang sangat tidak dapat diterima, apalagi untuk acara sebesar ini, ujar Amorim ke media pers Malaysia. Dua pemain utama kami, Bruno Fernandes dan Andre Onana, bahkan sampai keracunan akibat mengonsumsi makanan tersebut. Ini jelas membahayakan kesehatan dan keselamatan pemain kami, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di dunia sepak bola profesional. Kami datang ke sini dengan niat baik dan untuk menunjukkan sportivitas, tapi perlakuan seperti ini menunjukkan AFF memiliki niat jahat untuk melemahkan kami secara tidak sportif. Lanjut Amorim. Saya menduga ini bukan insiden kebetulan. Memberikan makanan basi kepada tim lawan, terutama dua pemain kunci kami, adalah tindakan yang disengaja. Ini sangat memalukan dan tidak profesional. AFF harus bertanggung jawab penuh atas kejadian ini dan segera mengambil langkah perbaikan agar hal semacam ini tidak terjadi lagi di masa depan. Kami akan memastikan keselamatan dan kesejahteraan pemain kami adalah prioritas utama. Kami tidak akan membiarkan situasi ini menggoyahkan semangat juang kami. Namun saya menuntut klarifikasi dan permintaan maaf resmi dari AFF. Kami datang ke Malaysia untuk bertanding secara sportif, bukan menjadi korban permainan kotor seperti ini. Tutup Amorim. Sementara itu pengakuan dari dua pemain ini bikin kaget. Setelah mengalami mual dan muntah-muntah, Bruno Fernandes memberikan kesaksian singkat. Saya merasa sangat tidak enak badan setelah makan di tempat tersebut. Rasanya makanan itu sudah tidak layak konsumsi. Ini pengalaman yang sangat buruk, apalagi menjelang pertandingan penting. Kami datang ke sini dengan semangat bertanding, bukan untuk menjadi korban kelalaian atau bahkan niat jahat seperti ini, ujar Bruno. Sementara itu Andre Onana juga menyampaikan keprihatinannya. Seharusnya kami mendapat pelayanan yang profesional dan aman sebagai tamu. Tapi kenyataannya kami malah keracunan makanan. Ini sangat mengecewakan dan membuat kami harus fokus pada pemulihan daripada persiapan pertandingan. Kami berharap AFF segera bertanggung jawab dan memastikan kejadian serupa tidak terulang. Tapi benarkah kabar ini? Temukan hasil penelusurannya di pertengahan video. Semakin aneh dan janggal. CEO Man United Omar Berrada putuskan tinggalkan Malaysia dan pulang ke Inggris hari ini usai insiden makanan basi, tuntut AFF ke pengadilan CAS, laga besok akhirnya batal. AFF rugi ratusan miliar. Benarkah? Simak fakta mengejutkannya di sini. Masih dilansir dari situs web fiksi Garuda dikabarkan bahwa situasi memanas menyusul insiden keracunan makanan yang dialami dua pemain Manchester United, Bruno Fernandes dan Andre Onana, akibat hidangan basi yang disediakan oleh AFF. Setelah pernyataan marah dari pelatih Ruben Amorim, kini giliran Omar Berrada, Chief Executive Officer Manchester United, angkat suara dengan kecaman keras terhadap panitia penyelenggara. Dalam pernyataan resmi yang dirilis hari ini, Omar Berrada menyampaikan kekecewaan dan kemarahan besar atas perlakuan AFF yang dianggap sangat tidak profesional dan membahayakan keselamatan pemain. Ini adalah tindakan yang sangat tidak bisa kami toleransi. Memberikan makanan yang tidak layak dan membahayakan kesehatan tim kami adalah pelanggaran serius terhadap etika olahraga dan keamanan tamu, tegas Berrada.
Lebih jauh, Berada mengumumkan langkah tegas Manchester United untuk membawa kasus ini ke ranah hukum olahraga internasional. Kami akan melaporkan AFF ke pengadilan arbitrase olahraga dan menuntut pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Ini bukan hanya soal pertandingan, tapi soal integritas dan rasa hormat dalam dunia sepak bola. Seiring dengan eskalasi konflik, skuad Manchester United telah memutuskan untuk meninggalkan Malaysia hari ini dan kembali ke Inggris. Dengan keputusan ini, pertandingan persahabatan antara ASEAN All-Stars melawan Manchester United yang dijadwalkan besok malam di Stadion Bukit Jalil resmi dibatalkan. Pembatalan laga ini meninggalkan kekecewaan mendalam bagi para penggemar sepak bola di Malaysia dan seluruh kawasan ASEAN yang sudah membeli tiket dan menantikan duel bergengsi tersebut. Ribuan penonton yang hadir di sekitar Stadion Bukit Jalil bahkan melakukan aksi protes dengan menggeruduk kantor AFF, menuntut klarifikasi dan kompensasi atas pembatalan mendadak yang sangat merugikan mereka. Pihak AFF hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait aksi protes dan langkah hukum yang akan diambil Manchester United. Namun publik menuntut agar masalah ini segera diselesaikan secara profesional dan transparan demi menjaga nama baik sepak bola regional. Setelah ditelusuri oleh admin Indonesian Soccer, 3 kabar tadi cuma karangan saja. Dan penulis juga sudah memperingatkan ini cuma edukasi akibat banyak konten serupa bertebaran di YouTube. Jadi be smart ya guys. Timnas Cina putuskan mundur dari kualifikasi Piala Dunia 2026 dan FIFA putuskan Timnas Indonesia dapat 3 poin tanpa bertanding alias menang WO jadi harapanku usai warga Cina berteriak dan sarankan Timnas Cina mundur gara-gara ini. Wah, apa yang terjadi? Warga Cina kini ramai-ramai menyatakan pesimisme menjelang duel panas melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025 nanti. Skuad Garuda tengah menatap 2 laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan bergulir bulan Juni. Kemenangan atas Timnas Indonesia jadi harga mati bagi Cina demi menjaga asa di babak kualifikasi. Namun kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain pada 25 Maret 2025 lalu seolah telah memupus harapan tersebut. Media Cina bahkan menulis Indonesia mengalahkan Bahrain dan bergerak ke peringkat keempat grup C. Tim nasional Cina akan menghadapi laga hidup mati yang sesungguhnya di laga berikutnya. Yang membuat warga Cina gelisah adalah catatan -13 pada selisih gol yang dimiliki tim mereka. Hal ini jelas menyulitkan langkah Cina untuk bersaing di klasemen. Seorang netizen Cina bahkan mengatakan tak usah repot-repot menyebutnya sebagai pertarungan hidup dan mati. Sudah tidak ada harapan. Tak hanya itu, komentar lain menegaskan selisih gol timnas Cina adalah negatif 13, jadi pergi tidur saja. Seolah menyerukan menyerah sebelum bertanding melawan Indonesia. Kehadiran para pemain naturalisasi di starting line up Timnas Indonesia juga membuat warga Cina merasa gentar. Gol krusial oleh Romani ke gawang Bahrain dianggap sangat berharga, bahkan berharga ribuan emas, menurut seorang warga Cina. Starting line up Indonesia, para pemain naturalisasi bermain dengan sangat keras. Mereka dipenuhi para pejuang, tulis komentar lain. Tak hanya itu, suasana laga di SUGBK yang bakal dipenuhi hingga 70.000 pendukung dianggap sebagai tantangan berat bagi Cina. Seorang netizen menulis, Stadion Kandang Indonesia terlalu kejam, 70.000 fans mengejutkan. Komentar lain menambahkan, itu sudah usai dan itu buruk. Kita harus mengalahkan Indonesia dalam laga tandang. Itu jauh lebih sulit ketimbang mengalahkan Bahrain di kandang. Kalau menurut kamu, apakah Timnas Indonesia benar-benar punya peluang besar untuk mengalahkan Cina? Atau justru kamu masih ragu? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Patrick Kluivert mendadak kerasukan Shin Tae-yong. Di luar dugaan sangat berani katakan hal ini jelang laga krusial lawan Cina. Sampai berani janjikan hal ini. Apa memangnya? Temukan jawabannya di sini. Juru taktik tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert menunjukkan rasa percaya diri tinggi jelang pertandingan penting melawan Cina yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025. Kluivert menilai kemenangan atas Cina bukan sekadar harapan kosong, melainkan target realistis yang bisa dicapai oleh Jay Itzes dan kawan-kawan.
Tentu saya menghormati kedua negara, tapi saya pikir kami punya peluang bagus untuk menang melawan Cina, kata Kluivert dilansir dari kanal YouTube Timnas Indonesia Selasa 27 Mei 2025. Pelatih asal Belanda itu juga tak menutup mata terhadap tantangan berat yang menanti dalam laga lainnya melawan Jepang. Namun ia tetap menegaskan bahwa Timnas Indonesia akan berjuang maksimal di kedua pertandingan. Semua orang tahu Jepang adalah tim yang sangat bagus, mereka sudah lolos ke Piala Dunia, tapi tentu saja kami akan memberikan segalanya untuk menang juga di laga itu, sambungnya. Sebagai sosok berpengalaman, Kluivert tampaknya sudah menghitung peluang secara realistis. Targetnya, mencuri 3 poin dan itu difokuskan dari laga kontra Cina. Jadi peluangnya cukup realistis bahwa kami bisa menang melawan Cina dan laga melawan Jepang pasti akan lebih sulit, tentu saja, terangnya. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu optimistis Timnas Indonesia bisa menaklukkan Cina di kandang sendiri? Yuk, tulis komentarmu dan beri dukungan untuk Garuda. Luar biasa kelas Eropa. Striker naturalisasi Belanda berinisial SL ini nekat pesuar keras ke Cina jelang laga penentuan lolos round 4. Sampai ngomong begini yang bikin fans Timnas Indonesia bergetar. Stefano Lillipali, pemain andalan Borneo FC, menyuarakan keyakinannya bahwa tim nasional Indonesia punya peluang besar untuk menang atas Cina dan melaju ke Piala Dunia 2026. Optimisme Lillipali bukan tanpa alasan menurutnya, skuad Garuda kini telah mengalami peningkatan luar biasa berkat kehadiran para pemain naturalisasi yang tampil di kompetisi top Eropa. Meski tak lagi menjadi bagian dari skuad merah putih, Lillipali ternyata masih setia menyaksikan laga-laga Timnas Indonesia. Ia bahkan memberikan pujian tinggi terhadap kedalaman tim yang kini dipenuhi talenta keturunan berdarah Indonesia yang menimba ilmu dan pengalaman di liga-liga Eropa. Sudah beberapa pertandingan saya lihat Timnas Indonesia sangat bagus, kuat. Banyak pemain dari Eropa main di kompetisi yang bagus, kata Lillipali. Dikutip dari kanal YouTube Timnas Indonesia, Selasa 27/5/2025. Tak hanya itu, ia menambahkan mereka bisa berkontribusi untuk Timnas dan level lebih tinggi dari dulu. Itu bagus karena kita main untuk masuk ke Piala Dunia. Salah satu penampilan yang paling mencolok menurutnya adalah Marcelino Ferdinand. Lillipali menyebut nama sang gelandang muda dengan nada bangga, mereka sangat bagus. Marcelino juga cetak 2 gol lawan Arab Saudi, sangat bagus buat dia dan yang lain juga bagus, sudah beberapa pertandingan dia main bagus. Dengan segala perkembangan positif ini, Lillipali pun berharap yang terbaik untuk Timnas. Mereka punya kualitas dan ya semoga kita ada meraih hasil bagus nanti, itu yang paling penting, tutupnya. Bagaimana pendapatmu? Setuju dengan keyakinan Lillipali soal kans Timnas di Piala Dunia 2026? Tulis komentarmu. Sombong banget nih aki-aki tua. Ogah pakai taktik saat kalahkan STY, pelatih minta Cina serang Indonesia. Bahkan dia malah ngaco ngomong kayak begini. Branko Ivankovic menegaskan bahwa Timnas Cina harus berani tampil agresif dan menyerang Timnas Indonesia demi menjaga peluang mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih asal Kroasia itu menyadari bahwa pertandingan tandang di Jakarta akan menjadi ujian berat, namun satu hal yang pasti adalah Timnas Cina harus menang. Menurut Ivankovic, kemenangan atas Indonesia adalah langkah krusial agar mereka bisa bertahan dan melaju ke babak berikutnya dalam kompetisi tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengalahkan Indonesia, ujar Branko Ivankovic saat memimpin pemusatan latihan Timnas Cina di Pudong, Sabtu 24 Mei 2025. Ivankovic menegaskan bahwa untuk mencapai target tersebut, timnya harus berani mengambil inisiatif, menyerang dan menekan sejak awal pertandingan. Ia mengingatkan para pemainnya agar tampil penuh energi dan disiplin dalam menerapkan taktik yang sudah dipersiapkan secara matang. Jika Timnas Cina ingin masuk ke babak kualifikasi Piala Dunia berikutnya, hal ini mengharuskan tim bermain menyerang dalam pertandingan dan berani menekan, tambahnya. Para pemain harus berlari sekuat tenaga dan menerapkan taktik yang sudah kami rencanakan, tutup Ivankovic. Menurut kamu, apakah strategi menyerang yang diusung Ivankovic akan mampu menembus pertahanan kokoh Timnas Indonesia? Atau justru malah jadi bumerang? Yuk bagikan opinimu di kolom komentar.
Nah, ini jelas bukti nasionalisme lebih dari segalanya. Padahal sudah mau terbang ke Malaysia, Beckham putra langsung ambil keputusan cerdas ini usai dipanggil Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Sampai ngomong jujur begini, Beckham putra mengungkapkan bahwa pemanggilan dirinya ke timnas Indonesia kali ini berlangsung cukup mendadak. Bahkan kabar tersebut datang saat momen yang sangat personal bagi pemain berusia 23 tahun ini ketika ia tengah mengantar kedua orang tuanya yang akan berangkat haji. Tadi pagi pas Beckham antar papa sama mama mau berangkat haji, ungkapnya. Ia menjelaskan bahwa telepon dari timnas baru masuk ketika dirinya sedang dalam perjalanan pulang dari asrama haji. Pas pulang dari asrama haji, ada telepon dari timnas, ujar Beckham putra. Tak butuh waktu lama, Beckham langsung mempersiapkan diri untuk bergabung dengan skuad Garuda. Timnas sendiri sudah mulai menggelar latihan perdana pada 26 Mei, sehingga waktu cukup mendesak baginya. Ia pun segera berangkat menuju Bali pada Senin sore. Saya disuruh siap-siap, disuruh packing segala macam untuk berangkat ke Bali, katanya. Beckham pun tak menutupi rasa terkejutnya. Beckham juga kaget, masa sih, bener. Ini lagi di Bandara Halim berangkat jam 6 dalam kurung, terbang ke Bali, terangnya. Menariknya, ia awalnya sudah memiliki rencana pribadi untuk menonton pertandingan Manchester United melawan ASEAN All-Star di Malaysia dengan semua kebutuhan seperti tiket dan hotel telah siap. Namun, baginya panggilan dari negara tak bisa ditunda. Awalnya Beckham akan ke Malaysia menonton MU melawan ASEAN All-Star, sudah siap tiket, hotel, tapi kan ini panggilan negara, jelasnya. Ia pun menegaskan komitmennya, kapan saja, mau hari hanya juga pasti berangkat. Mau main atau tidak main, Beckham siap tampilkan yang terbaik nanti pas di Bali, tutupnya. Bagaimana menurut kamu soal sikap Beckham putra? Apakah kamu terkesan dengan komitmennya terhadap timnas? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Mantap, tepat diputuskan kemarin sore. Ketum PSSI Erick Thohir buat kejutan langsung naturalisasi 4 pemain keturunan demi lolos Piala Dunia. Wah, siapa sajakah mereka? Tonton video ini sampai selesai. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Komisi X I3 dan Komisi X DPR RI usai disetujuinya proses naturalisasi 4 pemain timnas putri Indonesia. Persetujuan tersebut diberikan dalam rapat kerja komisi yang digelar di gedung DPR atau MPR RI, Jakarta, Senin 26 Mei. 4 pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi adalah Iris Joska de Roo, Felicia Victoria de Zelo, Isa Guus Jawarps, dan Emily Julia Frederica Nahon. Alhamdulillah. Saya mengapresiasi dan salut atas keputusan cepat anggota Dewan yang terhormat di Komisi X dan XII yang memungkinkan proses naturalisasi 4 pemain untuk memperkuat timnas putri Indonesia dengan agenda yang padat di tahun 2025 ini, kata Erick. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang turut mendukung langkah strategis ini. Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang mendukung percepatan prestasi timnas putri, juga Kemenpora, Kemenkumham, dan pimpinan DPR yang selalu support sepak bola kita, tambahnya. Lebih lanjut, Erick menegaskan bahwa PSSI tetap berkomitmen terhadap pengembangan kompetisi sepak bola putri dalam jangka panjang. PSSI tetap memperhatikan kompetisi putri yang kita agendakan tahun 2027 bergulir. Itulah sebab grassroots di putri sudah kita mulai di Piala Pertiwi U14 dan U16 hingga 3 tahun ke depan, tuturnya. Naturalisasi ini merupakan langkah strategis kami untuk membangun timnas putri yang kuat dan jangka panjang. Apalagi peluang berprestasi sepak bola putri di level Asia atau menaikkan peringkat FIFA sangat terbuka, katanya menambahkan. Bagaimana menurut kamu tentang langkah naturalisasi ini? Apakah kamu optimistis timnas putri Indonesia bisa melesat lebih jauh dengan tambahan amunisi baru ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Karma kejam akan membalasmu. Media Jepang terang-terangan sebut timnas Indonesia selamanya tak akan berada di level mereka. Sampai bawa-bawa pemain naturalisasi segala. Apa yang sebenarnya terjadi? Timnas Indonesia kini menjadi sorotan dari media sepak bola ternama Jepang, Soccer Digest Web. Namun kritik yang mereka lontarkan cukup tajam terkait pendekatan Indonesia dalam membangun tim nasional yang dianggap masih jauh dari standar Jepang.
Menurut laporan tersebut, ketergantungan Indonesia pada pemain naturalisasi yang bermain di Eropa belum cukup untuk menjadikan tim merah putih sejajar dengan kekuatan besar di Asia. Selama Indonesia dan Cina masih mengandalkan pemain naturalisasi, kecil kemungkinan mereka akan menjadi ancaman sebagai rival, tulis Soccer Digest Web. Berbeda dengan Indonesia, Jepang telah meninggalkan ketergantungan pada pemain naturalisasi sejak awal 2000-an. Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) lebih fokus pada pembinaan usia dini dan pengembangan talenta lokal. Pendekatan jangka panjang ini terbukti efektif dengan banyak pemain Jepang yang kini sukses berkarier di liga top Eropa tanpa harus mengandalkan sentuhan instan dari luar. Bahkan jika ada pemain yang datang ke Jepang dan ingin dinaturalisasi, aturan ketat FIFA menghalangi mereka untuk bergabung dengan tim nasional Jepang, tambah laporan itu. Cina pun ikut disorot dalam artikel ini. Meski berbeda pendekatan dengan Indonesia, yaitu menaturalisasi pemain asing yang bermain di Liga Cina, hasilnya juga dianggap belum cukup untuk membawa mereka bersaing di level tertinggi Asia. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu setuju dengan kritik dari media Jepang ini? Atau kamu punya pandangan berbeda soal strategi naturalisasi di timnas Indonesia? Yuk, share pendapatmu di kolom komentar.